Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fitra Tokmadoran, NIM 2106026. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kompetensi kode etik profesi akuntansi Islam dan standar profesional akuntansi publik atau SPAP dengan mata kuliah auditing lembaga keuangan syariah. Di sini pertama yang saya bahas yaitu etika profesi. Etika profesi atau profesional etik adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban, serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajibannya terhadap masyarakat. Tujuan kode etik. Adapun yang dimaksud dengan kode etik dalam bidang profesi yaitu pertama supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. Yang kedua, melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Yang ketiga, meningkatkan mutu pengabdian profesi, memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Yang ketiga, prinsip kode etik. Prinsip kode etik profesi, organisasi, atau lembaga profesi harus mematuhi 4 prinsip dalam merancang kode etik. Prinsip yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku profesi bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan. Sikap tanggung jawab tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas, namun juga dalam pengambilan keputusan. Sikap tanggung jawab ini akan menghasilkan profesionalisme yang tinggi sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dalam bekerja. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan, kode etik dibuat berdasarkan prinsip keadilan sehingga harus dijaga agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh siapapun dalam menjalankan profesinya. Sikap adil juga harus ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan bersama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini menekankan pada kemampuan pelaku profesi untuk berpikir dan membuat keputusan sendiri seperti orang dewasa. Mereka berhak untuk menolak bagian dari kode etik yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, atau memilih untuk mengikuti atau menentang kode etik yang telah ditetapkan. Prinsip keempat yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran atau integritas adalah prinsip utama dalam kode etik. Setiap pelaku profesi harus jujur dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran sangat penting untuk menjaga reputasi dan memperoleh kepercayaan dari banyak orang. Tanpa kepercayaan, profesinya akan hilang kepercayaan dan reputasinya. Konsep kompetensi. Konsep kompetensi dikembangkan oleh para ahli psikologi yang menunjukkan kemampuan individu untuk berespon terhadap tuntutan dari lingkungannya. Faktor-faktor kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, dan karakter individu yang ditampilkan dalam aksi yang dapat diamati. Kompetensi wajib auditor syariah. Menurut Azatika dan Lubis, kompetensi yang harus dimiliki auditor syariah adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan di bidang akuntansi atau auditing. Yang kedua, memiliki pengetahuan syariah terkait prinsip dan hukum Islam, khususnya pada fikih muamalat. Memiliki pemahaman yang kuat tentang as-sunnah dan ilmu fikih Islam seperti usul fikih. Yang ketiga, memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan auditing yang berlaku di dalam wilayah nasional, serta standar yang diadopsi oleh negara-negara muslim lain jika mereka ingin bekerja di negara lain yang telah menerapkan audit syariah. Selanjutnya, yang keempat, kefasihan dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Yang kelima, memiliki pemahaman dengan pengetahuan yang baik dalam bidang keuangan dan bisnis. Yang keenam, memahami teori dan praktik manajemen. Yang ketujuh, memiliki akhlak yang baik, berwibawa, mampu berpendapat tentang ketentuan dan tujuan syariah. Yang terakhir yang saya bahas yaitu standar profesional. Standar profesional akuntan publik atau disingkat dengan SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan
Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Standar-standar yang tercakup dalam SPAP ialah standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dari kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.